Kembali lagi bersama saya Gan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang chapter 4 dari kecerdasan buatan. Langsung saja, yaitu di bagian pertama yaitu teori. Yang pertama, klasifikasi teks. Klasifikasi teks adalah penggolongan teks atau juga bisa disebut juga pengklasifikan teks, biasanya sangat dibutuhkan pada aplikasi yang mempunyai jumlah dokumen yang biasanya bertambah dengan cepat. Klasifikasi teks itu sendiri merupakan cara dalam memilah-milah data teks berdasarkan parameter tertentu dengan data yang bersifat dokumen ataupun teks yang memiliki kumpulan teks di dalamnya, serta teks itu sendiri bertipe data char atau string yang mudah untuk diolah. Kira-kira seperti ini. Dan dua, mengapa klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning? Dikarenakan klasifikasi menggunakan tipe data di mana atributnya memiliki nilai data berupa vektor dengan perbandingan masing-masing data yang memiliki sedikit perbedaan. Sehingga program atau sistem tidak dapat membedakan dengan tepat antara gambar 1 dan gambar 2. Dikarenakan memiliki perbedaan yang hampir tidak dapat dilihat pada beberapa contoh gambar. Seperti di sini, contoh gambar. Nah, teknik pembelajaran machine learning pada teks kata di YouTube itu contohnya pada saat kita membuka video YouTube, maka di sebelah kanan ada list berikutnya. Nah, pada saat itu dia melakukan uji coba apabila Anda menekan salah satu dari video tersebut, maka hal tersebut akan direkam dan disimpan oleh mesin tersebut. Dan jelaskan apa yang masuk vektorisasi data. Vektorisasi data merupakan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Contoh, ada sebuah paragraf. Dari paragraf tersebut akan dibagi menjadi kalimat, yang nantinya akan dibagi-bagi kembali menjadi perkata. Yang 5, jelaskan apa itu bag of words dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasi sendiri. Bag of words merupakan penyajian sederhana yang biasa digunakan pada aplikasi text mining pada saat mengenalkan struktur sebuah kumpulan dokumen yang berbasis teks untuk diklasifikasikan kembali menjadi 2 atau lebih kelas yang telah ditentukan. Dalam model ini, paragraf, dokumen, ataupun kalimat dimuat dalam kumpulan kata yang mengabaikan tata bahasa ataupun urutan dari kata-kata tersebut muncul. Seperti ini ya. Dia jadi ngacak tapi perkata. 6. Jelaskan apa itu TF-IDF. Ilustrasikan dengan gambar sendiri. TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot dari kata yang sering muncul pada suatu kalimat. Metode ini menghitung nilai TF atau term frekuensi dan IDF atau inverse dokumen frekuensi pada setiap kata pada kalimat dijadikan acuan kata. Pada metode ini sering disebut token ataupun rumus metode dapat dilihat pada gambar. Untuk praktek itu, pertama itu import pandas dan 500 baris data dummy, kemudian jelaskan tiap barisnya. Pertama itu kita mengimport library pandas dan menamainya PD. Yang kedua itu kita membaca file CSV dengan fungsi read_CSV dan memasukkannya pada variabel Hagan. Nah, di sini Hagan head ini untuk melihat 5 baris pertama pada data Hagan, saya masukkan kepada variabel A. Lalu Hagan.shape untuk mengetahui berapa banyak baris data. Lalu kita print variabel A tadi untuk menampilkan isinya pada konsol. Inilah hasilnya. Yang kedua itu memecah data frame menjadi dua. Yang pertama yaitu ada 450 dan yang kedua itu sisanya. Yaitu yang pertama itu titik 2 450 itu memasukkan 450 data pertama ke dalam variabel data. Lalu 450.2 itu untuk mengambil data sisanya. Yang 3, praktek vektorisasi. Yang pertama itu kita gunakan read.csv untuk membaca file CSV Katy Perry karena saya npm mode 4 saya itu 0. Lalu spam data query ini, lalu no spam data query kelas, kalau misalnya dia spam itu dia kelasnya 1, kalau no spam itu kelasnya 0. Setelah itu kita lakukan back forward pada data frame pada kolom konten. Lalu kita melihat isi vektorisasi, lalu kita melihat isi data pada baris ke-3, 4, 5. Lalu menggunakan vectorizer get feature name untuk melihat apa saja nama kolom yang tersedia, lalu melakukan randomisasi agar hasil sempurna pada saat klasifikasi, lalu membuat data training dan testing, melakukan training pada data training dan vektorisasi, lalu kita tampilkan di layar, lalu melakukan testing pada data testing dan di vektorisasi. Lalu di sini di mana akan mengambil label spam bukan spam. Seperti contoh ini hasilnya. Untuk klasifikasi SVM, lalu kita import library SVM dari sklearn, kemudian membuat variabel CLF SVM berisikan metode SVC. Setelah itu variabel tersebut dan diberikan metode fit dengan isian data train, vektorisasi, dan data training label yang berguna untuk melatih data tersebut. Setelah itu coba untuk memunculkan skor atau akurasi dari data tersebut menggunakan data testing, vektorisasi, dan data testing table label. Nomor 5, klasifikasi decision tree.
Pertama kita import library tree dari skala, kemudian membuat variabel clf3 berisikan metode decision tree classifier. Setelah itu variabel tersebut diberikan metode fit dengan isian data train vektorisasi dan data training label yang berguna untuk melatih data tersebut agar dapat digunakan pada codingan selanjutnya. Setelah itu dicoba untuk memunculkan skor atau akurasi dari data tersebut menggunakan data testing vektorisasi dan data testing label. Lalu plot confusion matrix. Pertama kita import dulu library confusion matrix, selanjutnya dilakukan prediksi pada data testnya, kemudian data tersebut masukkan ke dalam variabel CM dengan metode confusion matrix yang di dalamnya terdapat data pada variabel port label dan dktest label. Setelah itu variabel CM tersebut di running maka akan memunculkan nilai matriksnya. Nah, untuk cross validation itu memunculkan nilai akurasi 3 metode yaitu random forest, decision tree, klasifikasi SVM, di mana akan dibandingkan tingkat akurasi dari semua hasil akurasinya mana yang terbaik dan lebih akurat pada hasilnya. Dapat kita lihat ini. Ya, paling akurat itu yaitu random forest ya. Nah, nomor 8 itu pengamatan program. Seperti inilah codingannya. Lalu terdapat grafik data yang terdapat pada grafik tersebut dapat dilihat di codingan cara penggunaan data masing-masing 10 kali setelah itu dieksekusi menjadi grafik bentuk 3D yang menunjukkan rasio dari yang terendah yaitu SVM, kemudian decision tree, dan lalu random forest. Seperti ini grafiknya. Nah, untuk penanganan error yang pertama itu seperti ini. Yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan keempat seperti ini. Yang pertama itu jenisnya itu name error, yang kedua jenisnya key error, yang ketiga jenisnya not file not found error, dan yang keempat key error lagi. Nah, yang pertama itu karena belum mengimport NumPy dan diubah sebagai NP. Untuk yang kedua itu ada salah ketik pada bagian labelnya, dia adanya label konten tidak ada konten Z. Dan untuk ini, untuk membaca file CSV itu jangan pakai backslash tapi menggunakan slash. Lalu setelah ini karena isi kontennya hanya ada sekitar 350, maka tidak dapat lebih dari 300 saat untuk kita buka foldernya, terus kita klik kanan, lalu kita klik git bash. Nah, sini saya sudah membuka git bash-nya. Pertama kita jangan lupa kita fetch upstream terlebih dahulu, lalu kita pull upstream master. Setelah sudah kita buat file yang kita masukkan. Langsung saja jika sudah tinggal kita git add saja. Lalu kita git commit. Lalu kita git push. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita buka repository kita ya. Setelah sudah buka, kita tekan pull request, kita new pull request. Sudah able to merge. Lalu kita create pull request saja. Tulis create pull request. Sekarang kita hanya perlu menunggu saja sampai di merge oleh yang megang repo.
Oke, mungkin sekian dari video ini. Semoga membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.